Halo, para manusia yang banyak kurangnya, juga banyak hutangnya. Belum lama ini kita dihebohkan dengan perseteruan antara Kominfo dengan Nona Tara Basro. Intinya sih, Nona luar biasa kita ini berbagi pengalaman tentang bagaimana dia dulu ngerasa nggak pede, ngerasa kurang dalam hal penampilan, sampai akhirnya dia bisa berdamai dengan diri sendiri, menerima diri sendiri, mencintai diri sendiri. Oke, kita nggak akan bahas tentang perseteruan itu, bukan wilayah kita juga. Tapi kalau boleh ambil sikap, kita dukung Nona Tara Basro tercinta. Oke, yang bakal kita bahas itu tentang bagaimana cara mencintai diri sendiri, berdamai dengan diri sendiri, biar rasa insecure itu nggak datang lagi. Kita mulai dengan satu pertanyaan. Kenapa harus mencintai diri sendiri? Karena mencintai diri sendiri itu langkah awal mengenal kebahagiaan yang sesungguhnya. Juga bentuk rasa syukur kepada semesta udah ngasih kesempatan calon orang hebat ini lahir, hidup. Atau gini deh simpelnya. Kenapa harus mencintai diri sendiri? Sebelum berbagi cinta pada dunia, harus dimulai dari diri sendiri. Nah sekarang, cara mencintai diri sendiri itu kayak gimana sih? Oke, yang pertama, kenali diri sendiri dengan jujur. Tak kenal maka tak sayang. Udah sayang, pacar orang. Enggak, bercanda. Pepatah sakti relevan. Ya gimana kita mau sayang, cinta, kalau kenal aja enggak? Ayo, coba kenali diri sendiri lebih dalam lagi. Siapa kita? Keadaan kita saat ini kayak gimana? Tinggi berapa senti? Berat berapa kilo? Bentuk muka gimana? Bulat, lonjong, kotak, persegi panjang? Bentuk tubuh gimana? Sebenarnya sifat asli kita kayak gimana? Rencana mau jadi apa? Terus bertanya tentang diri. Jawabnya jujur. Ingat nggak boleh bohong sama diri sendiri. Yang kedua, accept, be yourself. Terima, jadi diri sendiri. Udah kenal kan sama diri sendiri? Ya udah, sekarang terima. Terima diri kalian apa adanya. Tunjukin diri kalian yang sebenarnya ke dunia. Gak usah pura-pura jadi orang lain, gak usah pura-pura terlihat sempurna. Semua orang punya keindahan dan keunikan masing-masing. Semua orang punya kelebihan dan kekurangan masing-masing. Yang sempurna cuma satu, yang sempurna itu cuma Tuhan. Tapi ingat, punya kekurangan itu sebuah kepastian. Tapi jadi lebih baik itu sebuah kewajiban. Yang ketiga, apresiasi diri, kasih rewards. Udah kenal diri sendiri secara jujur, udah mau menerima apa adanya, udah mau jadi diri sendiri. Sekarang, waktunya kasih rewards buat diri sendiri. Bentuk rewardsnya terserah, mau makanan, mau liburan, mau hangout ke tempat yang paling disuka, traveling ke tempat yang diimpikan, terserah. Yang jelas, rewards ini tuh bentuk rasa terima kasih terhadap diri sendiri karena udah mau jujur, udah mau menerima diri sendiri, dan udah mau menerima apa adanya. Juga biar kita makin sayang sama diri sendiri. Yang keempat, rawat diri, perlakukan sebaik mungkin. Ingat ya, kalian punya keindahan masing-masing. Kalian punya keunikan sendiri, dinamika yang berbeda satu dengan yang lainnya.
Dan setelah ngasih rewards, sekarang waktunya buat ngerawat diri. Buat apa? Biar makin indah. Juga bentuk rasa syukur udah dikasih badan yang mampu bertahan dihantam badai ujian. Gak usah ribet lah, mandi teratur, makan teratur, gak begadang kalau tiada artinya, stretching ringan, pokoknya rawat diri ini. Sayangi tubuh kalian, you know what you need, kalian tahu sendiri apa yang dibutuhin sama tubuh kalian. Yang kelima, tutup telinga dari julidnya omongan para durjana. Kita tahulah, omongan tetangga, omongan netizen, itu banyak toksiknya. Body shaming, ngatain lemah iman sama orang yang lagi depresi. Sampai mungkin parahnya ada fitnah juga. Nah, tipikal durjana kayak gini tuh nggak usah kita dengerin. Gak usah diambil pusing omongannya. Malah kalau bisa sih tutup kuping aja. Gak ada faedahnya juga didengerin. Malah kalau digubris, malah makin aja tuh congorannya. Makin nyerocos. Akhirnya kalian juga yang makin pusing nantinya. Buat catatan ya, bedain omongan durjana sama para bijaksana. Jangan dimentahin juga semua omongan orang. Soalnya harus ada evaluasi juga dari luar diri. Dan kalian tahulah siapa yang harus kalian dengar. Yang keenam, berbagi kebaikan. Pernah ngerasa suka sama orang yang gak ada obat baiknya? Ya pasti pernah. Orang baik pasti disukain banyak orang. Nah sekarang waktunya kita jadi orang kayak gitu. Yang baik, gak munafik, yang berbagi keceriaan ke semua orang, yang mau menolong, yang mau meminta maaf kalau berbuat salah, dan yang berterima kasih sama orang yang udah nolong kita. Sekecil apapun, yang buang sampah pada tempatnya, yang kalau habis makan di restoran diberesin sendiri tumpuk di tengah. Pokoknya tebar kebaikan dimanapun dan kapanpun. Gak ada yang lihat, ya bodo amat. Yang penting kita sadar akan kebaikan diri sendiri, yang akhirnya bikin kita makin sayang sama diri sendiri. Kesimpulannya, semua poin punya kesimpulan masing-masing. Tapi kalau mau disebutin lagi, yang pertama, jujur sama diri sendiri. Yang kedua, semua orang punya keunikan, kekurangan, kelebihan, dan keindahan masing-masing. Jadi nggak usah diambil pusing. Yang ketiga, jangan lupa apresiasi diri sendiri. Yang keempat, bersyukur udah bisa bertahan sejauh ini. Yang kelima, bacot jahanam nggak usah didengar. Nasihat bijak, sikapi juga dengan bijak. Yang keenam, jadi orang baik. Biar diri sendiri jatuh hati sama diri sendiri yang baik. Yang terakhir, ada quotes yang bagus banget dari Habib Nabil Al-Musawa. Kita udah izin buat masukin ini ke video ini. Quotes-nya, berbuat baik itu tidak perlu banyak orang yang tahu. Yang penting itu banyak orang yang mendapatkan manfaatnya. Oke, sekian aja dari kita. Kalau suka jangan lupa hit tombol like. Kalau mau bahas sesuatu yang lain, tolong komen atau DM IG kita. Jangan lupa juga subscribe. Terima kasih.